pemimpin-pemimpin daerah sampai juga kepala desa itu berani mengeluarkan legalitas untuk menggunakan lahan itu, sehingga masyarakat ketika dia masuk ke satu wilayah tertentu kosongan, dianggap kosong lah, mereka menggarap lahan itu, kemudian lahan itu digarap, kemudian kepala desa itu seringkali datang terus kemudian memberikan lisensi dengan memberikan bayaran tertentu, dan biasanya ganti apa namanya pemimpin di wilayah, jadilah ini tanpa legalitas yang clear, sementara di atas konsesi sudah dikuasai. Ini yang akan menimbulkan problem berikutnya. Biasanya Kak Slamet, kalau problem lahan seperti ini, cara yang dilakukan oleh rezim termasuk juga oligark yang menguasai lahan itu dengan cara kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Slamet, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini? Sehat ya? Sehat walafiat. Sedikit ya. sakit, nggak apa-apa. Bang Agung, ya, kita mencoba mendiskusikan Rempang yang sekarang menjadi trending topik ya. Ada banyak perspektif sebetulnya melihat Rempang Eco City yang sekarang nampaknya juga menimbulkan konflik berkepanjangan. Persoalan di antara persoalan yang krusial kalau saya sih melihatnya dari sisi tanah. Tanah tentu kita melihatnya sebagai bagian dari program strategis nasional. Jokowi setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan 1 bulan setelahnya mengeluarkan Perpres 112 tahun 2020 kalau enggak 102, itu tentang percepatan investasi. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 44% di antara problem terkait dengan implementasi program strategis nasional itu adalah pengadaan lahan. Dan kalau kita bicara masalah lahan atau tanah, itu ada bank tanah sesuai dengan amanah peraturan pemerintah derivat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sekarang sudah sah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pasca sebelumnya sebetulnya sudah dikeluarkan nomor putusan inkonstitusional bersyarat, tetapi Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai elemen pokok yang menonjol di dalam sistem presidensial yang menunjukkan bahwa ini arogan, ini konstitusional diktatorship katanya beberapa kalangan itu. Tapi kalau kita melihat konflik Rempang ini juga bisa dilihat dari sisi geopolitik dan dari sisi investasi. Problem investasi itu kan korupsi, bukan persoalan kuantitas tetapi kualitasnya. Kemarin saya diskusi dengan buruh, masa setiap tahun itu buruh harus dikasih PR untuk memperjuangkan kan Dewan Pengupahan dengan membicarakan komponen layak hidup, komponen hidup layak, hidup yang diplesetkan oleh teman-teman itu komponen hidup lajang, karena indikator penentuannya melihat hanya dengan satu orang aja, tidak dengan keluarga. Daki-daki istilahnya ada alfa, ada beta, macam-macam diketek, kenaikannya itu tidak signifikan. Kalau kita bicara masalah UMP, upah minimum provinsi, itu penambahannya itu tidak sesuai dengan tingkat kenaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, seberapa itu membawa implikasi kepada skema kesejahteraan. Nampaknya Rempang Eco City itu juga ada harapan bahwa masuknya investasi akan membawa tingkat serap tenaga kerja. Tetapi katanya ini ada Xinyi International pabrik kaca Cina. Kalau kita bicara Cina ya skema investasinya adalah turnkey project. Kalau turnkey project SDM-nya. Apa yang menjadi catatan Anda ini, Bang Agung Wisnuwardana? Silakan Bang Agung diberikan perspektifnya. Cak Slamet, makasih banyak ini atas kesempatan untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Memang aspek yang bisa kita baca dari kasus Rempang ini ada beberapa bagian ya. Pertama mungkin jelas aspek tanah, yang kedua aspek investasinya, yang ketiga aspek geopolitik. Menurut saya nggak bisa dipisahkan dengan konteks geopolitik, penting sekali. Kalau kita bicara tanah, ini memang menarik kalau kita
balik ke diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan juga bicara tentang perpresnya ya. Yang intinya nggak jauh beda dengan konteks itu, bahwa di dalam undang-undang maupun perpres itu kan ada bank tanah dan ada domain baru yang kemarin menarik menurut saya, dan itu dipegang juga oleh grupnya MEG, Tommy Winata, bagian dari Artagraha, yang disebut dengan hak pengelolaan lahan, ya, HPL. Sebelumnya kan biasanya kita mengenal HGU, gitu ya. Ini ada pengelolaan namanya HPL. HPL ini kalau kita baca dalam pasal 123, 124, 127, maka ini seperti praktek dalam konteks praktek ini seperti campuran yang disebut dengan domain verklaring, dan ini seperti pemegang tanah partikelir ala zaman kolonial yang telah dihapus di masa kemerdekaan sebenarnya terkait hak pengelolaan lahan ini, di mana orang yang pihak yang dapat hak pengelolaan lahan itu nanti dia bisa mengeluarkan legalitas dan dia punya kekuatan yang tinggi terhadap wilayah tersebut ya. Ini seperti saya katakan pemegang tanah partikelir ala zaman kolonial yang sebenarnya telah dihapus di masa kemerdekaan. Dan kita perlu paham bahwa pemberian hak kelola itu bisa sampai 90 tahun ya, melebihi batas yang pernah dilakukan di masa kolonial 75 tahun. Nah, kalau kita baca MEG itu dapat 80 kalau di total. Artinya hampir mendekati angka maksimal yang diberikan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, ini melebihi kolonial Belanda. Kolonial Belandanya 75 tahun gitu kan. itu poin pertama, Kak Slamet. Jadi ini ada sebuah kondisi yang memang semakin menguatkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin diundangkan, walaupun sudah dikenai juga konstitusional bersyarat ya, tapi juga ada perpresnya, itu benar-benar adalah ruang untuk semakin membuka investasi seluas-luasnya, dan itu nanti adalah peluang untuk mendapatkan lahan dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tanah di kasus Rempang Galang ini, kita bisa memahami bahwa hak pengelolaan itu diberikan kepada PT MEG. Ini yang menarik, sejak tahun 2001. Sejak tahun 2001. Nah, setelah 2001 sampai kemudian tahun sampai kemudian muncul yang kemudian 2001, tepatnya 2004 ya, ada MOU kerjasama antara Pemkot Batam dan dipimpin oleh Nyat Kadir Ismet Abdullah. Ya, dia menaikkan di tempat tersebut bersama PT MEG. Mohon maaf, 2001 masuk, kemudian MOU-nya tahun 2004 ya, 2004. Tapi setelah itu kita pahami bahwa kosong, tidak ada proses benar-benar melakukan investasi di wilayah tersebut. Nah, baru kemudian ketika rame-rame Jokowi pergi ke Chengdu beberapa waktu yang lalu dan kemudian mendapatkan investasi dari Xinji Group sebesar nggak main-main 381 triliun. Nah, baru kemudian ribut-ribut MEG yang kebetulan sudah dapat lisensi untuk konsesi lahan di wilayah tersebut, 17.000 hektar. Nah, seringkali kondisi di Indonesia bicara tanah model begini, Cak Slang. Jadi banyak pemain-pemain besar diberikan konsesi dulu. Dia menguasai wilayah di tempat itu. Tidak peduli wilayah itu ada masyarakat adat, tidak peduli wilayah itu ada masyarakat yang menempati, yang penting bahwa dia punya legalitas. Sementara kita paham bahwa masyarakat itu tidak punya legalitas. Seringkali nggak punya legalitas, walaupun mereka ratusan tahun tinggal di tempat itu nggak pernah dapat legalitas. Dan ini kan akhirnya muncul betul ya, bahwa kampung-kampung tua itu di Rempang itu belum punya legalitas, betul. Dan itu dijanjikan oleh saudara Jokowi akan diberikan sertifikat. Ketika kampanye beberapa waktu yang lalu, katanya 3 bulan beres. Nyatanya apa? Nggak ada sama sekali. Artinya, keyakinan saya memang sertifikat itu memang nggak keluar karena konsesi itu sudah dipegang kendali oleh PT MEG. Sehingga kalau Jokowi melakukan sertifikasi pada masyarakat di tempat itu bisa jadi disebut pelanggaran hukum. Tapi ini kan aneh ya, masyarakat yang udah bertahun-tahun di tempat itu tapi tidak
tidak memiliki hak apapun juga. Coba bayangkan sejak 2001, 2004. Nah, seringkali konflik itu kemudian terjadi, Cak Slamet, ketika perusahaan itu mau masuk. Ketika perusahaan itu mau masuk, kan harus clean and clear. Clean and clear, ya kan? Nah, yang jadi masalah tambahan lagi, bukan sekedar mereka yang sudah tinggal beratus-ratus tahun di tempat itu, tetapi titik kritis berikutnya juga gini, ini kan kosong, waktu panjang ya, waktu panjang kosong gitu. Ketika waktu panjang kosong, kadang-kadang, saya belum tahu fakta real di lapangan, tapi kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin daerah, sampai juga kepala desa itu berani mengeluarkan legalitas untuk menggunakan lahan itu. Sehingga masyarakat ketika dia masuk ke satu wilayah tertentu, kosongan, dianggap kosong lah mereka menggarap lahan itu, kemudian lahan itu digarap, kemudian kepala desa itu seringkali datang, terus kemudian memberikan lisensi dengan memberikan bayaran tertentu. Dan biasanya ganti apa namanya pemimpin di wilayah, jadilah ini tanpa legalitas yang clear. Sementara di atas konsesi sudah dikuasai. Ini yang akan menimbulkan problem berikutnya. Biasanya, Cak Slamet, kalau problem lahan seperti ini, cara yang dilakukan oleh rezim, termasuk juga oligark yang menguasai lahan, itu dengan cara kekerasan. Diambil 1-2 biasanya beres. Diambil 1-2 itu beres. Ambillah misalnya kepala demonya, atau mungkin kepala desa yang pernah mengeluarkan letter C, itu langsung masukkan penjara, demo itu berhenti biasanya. Nah, ini kayaknya untuk kasus Rempang mereka kena batunya. Mereka kena batunya, sudah harus gerusa-gerusu karena Zinzi minta 28 apa namanya September ya, kalau nggak salah harus dikosongkan, clean and clear. Dan memang secara legalitas MEG punya legalitas HPL tadi itu. Nah, kemudian gerusa-gerusu terjadi, ini yang pertama. Yang kedua, mereka salah memetakan menurut saya psikologi sosial masyarakat. Itu masyarakat nelayan loh, nggak main-main. Saya tahu persis keliling di berbagai tempat. Masyarakat nelayan itu masyarakat yang paling rentan perubahan kondisi ekonomi. Kalau petani, Cak Slamet ya, diganti tempat, tanah baru masih bisa bertani. Tapi kalau masyarakat nelayan dipindah tempatnya, itu pasti akan menjadi problem luar biasa. Karena mereka akan rentan dalam sustainability livelihood. Mata pencaharian berkelanjutan mereka, itu problem. Apalagi ini tambah masalah, kan janji akan diberikan rumah tipe 45, dijanjikan tanah 500. Wong itu belum dibikin sama sekali, itu kan bikin marah lagi. Jadi sudahlah mereka dipindahnya nggak clear, belum jelas, suruh numpang dulu di rumah di desa tetangga. Kalau nanti sudah jadi baru dipindahkan. Ini menambah kekuatan kemarahan yang luar biasa. Jadi soal tanah ini memang demikianlah praktek yang terjadi di Indonesia. Data-data dari konsorsium pembaruan agraria itu benar adanya, sehingga yang sering kali dikorbankan adalah mereka-mereka yang sudah tinggal di situ bertahun-tahun, atau yang sering disebut dengan masyarakat adat. Bahkan ini sebenarnya terjadi di Kalimantan, terjadi di Papua, terjadi di Sulawesi, hampir seluruh Indonesia begitu. Cuman sekali lagi, hari ini pihak pemerintah kena batunya ketemu dengan masyarakat yang berani melawan dan kebetulan nelayan. Nah, inilah tantangan luar biasa yang terjadi. Jadi kesalahan luar biasa pada undang-undangnya, kesalahan luar biasa pada pendekatannya, dan betul-betul ini menyalahi aturan dalam konteks berbagai hal. Ya, itulah yang menjadi titik persoalan tersendiri yang pertama. Yang kedua aspek investasi tadi saya katakan. Gini loh, ini aspek investasi ini kan kita tahu ya, logika yang menurut saya ini salah kaprah betul-betul, yaitu bahwa dengan kondisi Indonesia middle income trap, atau dianggap sebagai jebakan, akan menghadapi jebakan negara yang berpendapatan menengah, solusi dalam perspektif kapitalisme adalah menambah utang dan menambah investasi. Intinya bagaimana dolar banyak masuk ke dalam negeri. Itu yang dikejar, karena begitu kita memiliki dolar yang banyak, investasi yang banyak, utang yang banyak, tanda petik ya, tentu yang paling bagus investasi, itu akan menyebabkan Indonesia akan memiliki resilient, daya tahan terhadap kondisi yang semakin tidak menentu hari ini. Inilah perspektif kapitalisme berbicara tentang resilient dalam kondisi seperti sekarang.
Sehingga logika kapitalisme inilah yang dimasukkan. Investasi ini yang akan membuka lapangan pekerjaan, investasi ini yang akan ada transfer knowledge, investasi ini yang akan memberikan kesejahteraan buat rakyat. Ini sebenarnya saling bertolak belakang. Seperti yang saya makan Cak Slamet tadi, investasi gaya Cina ini kan turnkey project. Turnkey project itu berarti investasi dari mereka, terus kemudian teknologi dari mereka, termasuk juga teknologi dengan angka-angka yang rendah, mesin-mesin yang murah, itu masuk, tentunya akan dikasih insentif seperti smelter nikel, yaitu kalau masuk insentif, tidak perlu ada biaya masuk impor barang, misalnya. Kemudian yang ketiga yang jelas clear jadi masalah selama ini adalah terkait dengan tenaga kerja. Kalau ini terjadi, maka sebenarnya investasi gaya Cina ini agak berbeda dengan investasi gaya tempat lain, gitu. Gaya tempat lain atau gaya Eropa misalnya ya. Artinya peluang untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas, mungkin tetap ada lapangan pekerjaan, tapi keluasan lapangan pekerjaan tentu tidak seluas dengan kalau dalam konteks turnkey project ini dijalankan. Inilah problem yang luar biasa terjadi hari ini, dan sebenarnya logika investasi ini kan logika pertumbuhan. Ketika logika pertumbuhan terjadi, apa yang terjadi? Problem pemerataan terjadi di mana-mana. Kasus nikel. Bagaimana di Maluku Utara, smelter nikel investasi besar-besaran, tapi diprotes langsung oleh gubernurnya. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terbesar di dunia, 27%, tetapi apa yang terjadi? Hampir tidak ada satupun yang membekas di wilayah tersebut, karena apa? Nggak ada pemerataan yang seserius mungkin terjadi di tempat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aspek geopolitik. Nah ini yang memang menarik sebenarnya, pembacaan kita harusnya sampai ke sana, bicara geopolitik. Bahwa kita paham bahwa wilayah Rempang ada kaitan dengan posisi Selat Malaka, ada kaitannya dengan posisi Singapura. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Selat Malaka ini menjadi titik kritis buat Cina dan juga tentu buat Barat. Kita paham bahwa wilayah-wilayah Selat Malaka, termasuk wilayah yang diklaim di Laut Cina Selatan, termasuk di Selat Malaka, itu sudah dalam sejarah panjang dalam penguasaan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat lewat tangan yang namanya Singapura. Kita paham. Luar biasa Indonesia ini, luar biasa wilayah Selat Malaka ini. Indonesia yang punya wilayah, Malaysia yang punya wilayah, tapi yang dapat untung besar malah Singapura. Ini yang luar biasa kalau kita baca dari wawasan geopolitik ini. Nah, kita paham bahwa posisi hari ini Cina ingin masuk tentunya. Kenapa Cina ingin masuk? Karena titik penting buat mereka itu Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Kita paham bahwa Cina itu manufacturing, Kak Slamet. Mereka kekurangan minyak, kekurangan bahan bakar. Maka bahan bakar itu diambil dari Timur Tengah. Dan hampir 70%, kalau nggak salah sampai 80%, lalu lintas minyak dan gas untuk Cina itu melalui Selat Malaka. Dan Selat Malaka ini adalah selat terstrategis kedua setelah Selat Hormuz dalam pandangan lalu lintas minyak dan gas ini. Sementara Cina itu sangat membutuhkan minyak dan gas. Ini yang clear harus kita catat. Sehingga posisi itu harus dalam kendali Cina dalam artian. Maka dia memainkan Nine Dash Line di Laut Cina Selatan. Apa yang mereka bisa mainkan di wilayah dekat, wilayah tersempit, tersempit dari Selat Malaka, yaitu antara Singapura dengan Batam dalam hal ini. Nah, kita tahu bahwa selama ini Singapura selalu yang menguasai. Dan posisi ini ingin diambil oleh Cina tentunya, ingin tetap juga mengawasi Selat Malaka. Nah, di sisi inilah dengan investasi yang ada ini, maka posisi Selat Malaka itu sedikit atau banyak akan dalam genggaman. Yang paling menarik lagi, Kak Slamet, seluruh wilayah ASEAN itu hampir memiliki klaim pada Laut Cina Selatan. Sementara Indonesia itu satu-satunya yang memiliki klaim, kecuali hanya di wilayah Natuna. Inilah yang menyebabkan saya memandang bahwa Indonesia cukup sangat permisif terhadap Cina daripada dalam konteks negara-negara yang lain. Sehingga investasi Cina masuk ke Indonesia itu dibuka seluas-luasnya, mungkin dalam pandangan pemikiran praktis negara Indonesia untuk kepentingan investasi. Tapi dalam pandangan geopolitik tentu rezim hari ini, 10 tahun terakhir ini tentu dianggap cukup ngerecoi Amerika Serikat karena tidak mendapatkan genggaman yang betul-betul terhadap Indonesia.
Sementara kita tahu kasus peta baru Cina 2023 semua teriak tak selamat kecuali Indonesia. Ini luar biasa. Jadi peta baru itu semua teriak kecuali Indonesia. Ini yang menarik untuk kita baca. Kenapa ya? Kita tahu waktu HUT Partai Komunis Cina, Jokowi, Luhut Binsar itu memberikan selamat dan menganggap bahwa Cina itu negara sahabat. Dan untuk kepentingan Natuna, dia tentu akan mendekati dengan gaya soft. Ini yang terjadi hari ini. Nah, sementara satu sisi yang lain kita tahu, Malaysia sedang menawarkan juga pada Cina, Xinji Group. Jadi ada peluang Xinji Group ini akan berpindah juga ke Malaysia, Johor Bahru. Johor Bahru itu pas tidak jauh-jauh dari Singapura. Kita tahu kalau konteks ini terjadi, maka ini akan menjadi titik kritis buat Cina juga sebenarnya. Buat Xinji mungkin dia hanya berkeinginan praktis, dia ingin investasi. Karena menghadapi BRIC yang menyebabkan dia nggak bisa ekspor dalam jumlah yang banyak nantinya. Maka kalau dia berpindah ke Johor, ini juga titik kritis buat buat Singapura, buat Cina tentunya. Kenapa buat Cina gini ya? Titik yang sebenarnya ingin peluang dimainkan oleh Cina, kalau choke point ini jadi masalah, dia sudah mempersiapkan yang disebut dengan KRA channel atau terusan KRA. Ini clear banget. Terusan KRA ini yang sebenarnya cukup penting buat mereka. Nah, terusan KRA ini sebagai antisipasi kalau choke point Selat Malaka ini jadi masalah. Dengan adanya misalnya Xinji itu masuk ke Malaysia, ini malah akan menambah parah kondisi Cina. Kenapa begitu? Karena dengan adanya KRA itu ada titik kritis luar biasa. Apa yang terjadi? Thailand bisa pecah jadi dua, yaitu wilayah yang dekat dengan Malaysia dengan wilayah yang Buddha. Ini akan menjadi titik kritis dan tentu ini akan menjadi hambatan buat Cina. Oleh karena itu, dia ingin Selat Malaka itu menjadi kekuatan yang dia miliki dan satu-satunya negara yang menurut Cina cukup baik berinvestasi tidak lain adalah Indonesia. Cuman memang terjadi masalah demikian rupa. Ada pertanyaan, apakah masyarakat Melayu ini tidak tertindas? Tertindas sekali. Cuman kita perlu mencatat bahwa di tengah ketertindasan ini bisa jadi ada pihak Barat juga yang ingin memanfaatkan peran untuk menutup peluang Cina berhadapan dengan mereka. Kita perlu kekuatan baru yang bukan Cina dan bukan Amerika. Itu tidak sama.